Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nuramini dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020, kelas A dengan NIM 20050760014. Di kesempatan kali ini, saya akan mengulas dan mereview kembali hasil presentasi teman saya terkait mengenai pengertian dan juga hal-hal lainnya berkaitan dengan membaca interpretatif. Langsung saja kita simak. Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi ataupun menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak dari cerita. Dalam baca interpretatif, kita juga membahas tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual, sedangkan narasi fiksi itu bersifat realistis, yang artinya apa-apa yang dapat terjadi tetapi belum tentu terjadi. Dalam membaca interpretatif terdapat dua aspek reaksi emosional, yaitu satu, emosional sang pembaca pada aneka tipe karya sastra, dan yang kedua, reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra itu. Pada dasarnya, membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan ataupun menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita tersebut terhadap pembacanya, menurut Tarigan. Bagian kedua, tujuan dan maksud pengarang. 1. Tujuan membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan ataupun menafsirkan maksud pengarang. Dalam hal ini, seorang pengarang menulis sesuatu adalah tidak lain bertujuan untuk dibaca orang lain, sedangkan maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tetapi bisa saja maksudnya disampaikan secara tersirat. Ini juga menurut Tarigan. Tarigan mengemukakan bahwa terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, yaitu maksud pengarang, fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan dampak cerita. Yang kedua, maksud pengarang. Maksud pengarang adalah seorang pengarang yang menulis sesuatu untuk dibaca oleh orang lain. Sadar atau tidak, sadar sang pengarang sebenarnya mempunyai maksud-maksud tertentu dengan karyanya itu. Memang di dalam setiap tipe tulisan terkandung maksud dan juga tujuan yang tertentu. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan yang secara garis besarnya ragam tulisan dapat berupa deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Bagian ketiga, fakta atau fiksi. Fakta atau fiksi membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan ataupun menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Pada tahap pertama, konsep fantasi dan realitas diperkenalkan dan dijelaskan dengan ilustrasi, kontras serta membedakan kedua tipe sastra tersebut. Pada tahap kedua, para siswa diajarkan perbedaan antara fiksi dan non-fiksi dan diterangkan cara-cara menggunakan sumber-sumber eksternal untuk menentukan realitas orang. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuannya. Tujuan narasi non-fiksi serta sejarah, biografi dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Berbeda dengan penulis narasi non-fiksi, maka penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya kepada apa-apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru kepada realitas. Bagian keempat yaitu ada sifat-sifat tokoh.
Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh atau karakter trait. Pada tahapan pertama, kepada para siswa diajarkan makna istilah sifat ciri atau trait. Kata ciri, sifat, atau trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mana mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat reflektif, yang sedikit ataupun sama sekali. Bagian kelima. Setiap pribadi mengandung inti yang mempunyai kecenderungan dan ciri-ciri khususnya sendiri. Kecenderungan pribadi adalah upaya untuk mengekspresikan ataupun mengungkapkan hakikat kemanusiaan seseorang. Secara radikal, memang hakikat kemanusiaan orang berbeda-beda dari hakikat kebinatangannya. Bagian kelima, ada reaksi emosional. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional sesuatu karya tulis. Di sini dipusatkan ada dua reaksi emosional, yaitu satu, reaksi emosional sang pembaca pada tipe karya sastra. Yang kedua, reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Mengenal reaksi-reaksi emosional para tokoh di dalam cerita-cerita yang mereka baca, serta menentukan persamaan-persamaan dan juga perbedaan yang ada di dalam hal itu antara reaksi-reaksi para tokoh fiktif itu dengan reaksi-reaksi mereka sendiri. Emosi mempengaruhi kita di dalam kehidupan, baik di dalam penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, 1. Emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. 2. Emosi mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. 3. Emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. 4. Emosi dapat mengganggu kegiatan-kegiatan mental. 5. Emosi dapat bertindak sebagai sumber-sumber penilaian sosial dan penilaian diri sendiri. 6. Emosi mempengaruhi interaksi sosial. 7. Emosi meninggalkan dampaknya pada ekspresi wajah dan juga mimik. Selanjutnya, yang keenam, gaya bahasa. Menurut Dick, dalam Tarigan, keterampilan dan kemampuan menafsirkan gaya bahasa dengan maksud agar para pembaca belajar memahami serta memanfaatkan bahasa imajinatif dengan baik. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi. Fungsi utamanya adalah komunikasi, korelasi psikologis. Sesuatu bahasa adalah kompetensi ataupun kemampuan komunikasi, yang mana kemampuan ini melaksanakan interaksi sosial dengan bantuan bahasa juga. Yang ketujuh, dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seseorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat di dalam cerita. Apa yang akan terjadi berikutnya? Menurut Brooks dan Warren dalam Tarigan, agar dapat meramalkan apa yang akan terjadi di dalam suatu cerita, maka akan terlebih dulu kita harus memahami alur cerita beserta unsur-unsurnya. Istilah lain yang sama maknanya dengan alur adalah plot, trap, atau dramatic conflict. Keempat istilah ini mengandung makna struktur gerak atau laku di dalam suatu fiksi ataupun drama. Adelstein dan Pival di dalam Tarigan juga mengungkapkan bahwa alur mengikuti pola tradisional dengan unsur-unsur yang terlibat. Memasuki bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasi atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Berbeda dengan penulis narasi non-fiksi, maka penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa-apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru kepada realitas. Membaca interpretatif juga mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud dari pengarang. Jadi, apakah karangan itu fakta ataupun fiksi, sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan juga bahasa kias.
Inilah yang perlu kita perhatikan di dalam membaca interpretatif. Kemudian, dalam membaca interpretatif terdapat dua aspek kreasi yang telah saya jelaskan di atas tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian presentasi ataupun ulasan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.